Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pada kesempatan kali ini kita masuk dalam bab kedua, yakni kerajinan dari bahan berbentuk bangun ruang. Oke. Nah, apa itu kerajinan limbah bangun ruang? Yaitu merupakan kerajinan yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kerajinan limbah bangun ruang yang identik dengan fungsi praktis, yaitu fungsi sebagai benda pakai. Kerajinan limbah bangun ruang lebih dominan mempunyai fungsi kegunaan atau fungsi terapan daripada fungsi estetika atau fungsi seni. Jadi, yang diutamakan di dalam kerajinan ini adalah fungsinya. Jadi, bukan nilai seninya. Tapi tidak menuntut kemungkinan kedua nilai tersebut memiliki kualitas tersendiri dalam penilaian di masyarakat. Nah, ini ada organik dan anorganik. Ini pernah kita bahas bahwa di dalam limbah itu memiliki dua kategori, yaitu kategori organik dan kategori anorganik, yang mana bentuknya pun beragam, dari yang berbentuk bangun datar, bangun ruang, hingga beragam bentuk lainnya. Nah, ini produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Itu yang pertama, pelepah pisang. Nah, pelepah pisang bisa dijadikan kerajinan yang unik dan memiliki nilai fungsional yang tinggi. Seperti contohnya di situ kita bisa lihat tempat tisu, kemudian untuk rak gelas, kemudian tempat sendok dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi suatu inovasi baru tentang bagaimana pengolahan limbah yang baik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian yang kedua, limbah kayu. Nah, limbah kayu yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Itu di sini kita ambil contohnya saja adalah digunakan sebagai casing HP. Jadi, selain terlihat menarik, juga klasik ya, memiliki nilai estetika tersendiri. Yang ketiga, itu ada limbah ranting kayu. Nah, ini jadi ranting-ranting pohon, ranting-ranting kayu yang kecil-kecil yang bisa kita manfaatkan ya, baik itu sebagai kursi mungkin, kemudian meja, hiasan-hiasan dinding dan lain-lainnya. Nah, itu contoh-contoh dari limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kemudian kita masuk dalam pemetaan produksi kerajinan. Nah, dalam pemetaan produksi kerajinan, kita mengenal yang namanya analisis SWOT. Analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dalam sebuah perusahaan, yang akan digunakan untuk membuat suatu kajian di dalam sebuah industri. Nah, apa itu analisis SWOT? Itu terkait dengan strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau disebut juga kesempatan, kemudian threat itu kekurangannya ya, atau hal yang menjadi tantangannya. Analisis ini bisa digunakan dengan cara mewawancarai pengusaha dengan memperhatikan beberapa aspek. Berikut adalah aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi. Jadi tidak langsung ya. Ini. Jadi contohnya di dalam analisis SWOT, ketika ada kekuatan misalnya adalah kuantitas personil. Jadi banyaknya orang atau sumber daya manusia yang ikut andil di dalamnya. Kemudian gedung, ruang kerja
identitas dan pengalaman, kewenangan, dan komitmen. Jadi ini merupakan kekuatan-kekuatan landasan yang melandasi sebuah perusahaan itu hadir. Kemudian kelemahannya misalnya kinerja belum optimal, kualitas personil yang belum merata, jiwa kewirausahaan yang kurang, kemudian pemasaran atau promosi yang masih minim, sosialisasi yang kurang begitu masif. Kemudian ini ada peluang, opportunity, adalah potensi cadangan mineral dan batu bara, momentum pengembangan batu bara, kemandirian lead bank. Jadi ini merupakan kesempatan-kesempatan peluang-peluang usaha. Kalau di luar dari ini mungkin bisa kita contohkan, yakni bagaimana potensi kerajinan fungsional yang ada di sekitar kita misalnya. Kemudian ancaman, misalnya ancaman persaingan di era perdagangan. Baik itu mungkin banyaknya produk dari luar negeri yang masuk, bahkan produk terkecil pun mainan anak-anak itu masuk ke Indonesia, bagaimana kita bersaing di dalamnya, itu termasuk dalam ancaman-ancaman, perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian setelah kita mengenal namanya analisis SWOT, kita akan mengenal namanya break even point. BEP itu merupakan titik impas, ya, posisi di mana sebuah perusahaan itu memperoleh keuntungan ataupun tidak juga merugi. Nah, apa saja di dalam BEP yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik impasnya? Itu ada biaya tetap fixed cost, biaya yang bersifat tetap pada kapasitas tertentu, contohnya adalah sewa gedung dan biaya penyusutan lain-lain. Kemudian ada biaya variabel, ini ditentukan secara banyak atau tidaknya sebuah barang yang akan kita produksi, jadi sifatnya adalah dinamis atau berubah-ubah. Kemudian yang ketiga itu ada harga jual atau selling price, yaitu satuan harga jual per unit. Nah, ini harga jual ini sudah termasuk di dalam perhitungan biaya tetap dan biaya variabel, sehingga tidak merugikan di dalam sebuah perusahaan tadi. Nah, kemudian kita mengenal namanya pengemasan dan strategi pemasaran produk kerajinan. Pemasaran merupakan unsur penting di dalam produksi, pengolahan maupun usaha-usaha lainnya. Karena apa? Karena di situ kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan tadi. Nah, kemudian bagaimana strategi pemasarannya? Jadi strateginya juga menentukan bagaimana produk itu diterima di masyarakat. Ya, pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Apa saja di dalamnya? Di dalam strategi pemasarannya, itu pertama kita membuat kemasan produk yang menarik. Jadi kemasan yang menarik itu membuat konsumen akan mudah tertarik dibandingkan dengan kemasan yang biasa-biasa saja, ya. Jadi semenarik mungkin sehingga nanti diminati oleh konsumen. Kemudian menawarkan promo atau diskon. Nah, ini bisa digunakan seperti halnya di mall-mall besar. Jadi mereka mencoba untuk melakukan strategi promosi, ya, atau diskon. Kemudian ketiga, pilih satu target yang spesifik dan pasang harga yang bersaing, ya. Jadi ini termasuk strategi di mana ketika kita mau memasarkan barang kita, maka tempatkan dalam satu target dulu dan pasang harga yang bersaing. Jangan sampai nanti barang baru kemudian lebih mahal daripada barang yang sudah beredar di lapangan. Itu termasuk strategi. Kemudian pemanfaatan media sosial. Nah, apa saja pemanfaatannya? Ada advertising atau media massa, kemudian sales dan marketing. Ini penjualan yang digunakan biasanya oleh para pebisnis yang sudah besar menggunakan jasa sales untuk menghadirkan
konsumen-konsumen nantinya. Kemudian ada publicity, dan yang terakhir adalah interaksi langsung, jadi orang per orang. Oke, baik, itu mungkin pembahasan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.